Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi farada siyama Ramadan rahmatan lil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Alladzi yu'addibu bil mihani tahdziban lis-shaimin. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abdu wa rasuluh alladzi akhbara anna fi Ramadan tughlaqun niran wa tuftahul jinan amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-ayat. Pemirsa channel MUI Jakarta Selatan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menyampaikan umur kita sehingga kita dapat berjumpa dengan bulan Ramadan tahun ini 1444 Hijriah dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah. Ramadan adalah merupakan bulan yang ditunggu-tunggu kedatangannya oleh umat Islam seluruh dunia. Kenapa? Karena bulan Ramadan adalah bulan yang paling agung, bulan yang paling mulia, yang hari-harinya, jam-jamnya, saat-saatnya adalah saat yang paling utama. Hadis dari Ibnu Abbas, Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, lau ta'lamu ummati ma fi Ramadan la tamannau an takuna sanah kulluha Ramadan. Sekiranya umatku tahu apa yang ada di bulan suci Ramadan, niscaya dia menginginkan setahun isinya Ramadan. Ada apa di bulan suci Ramadan? Nabi melanjutkan di dalam hadisnya, li'annal hasanat mujtami'ah. Karena segala kebaikan-kebaikan di bulan suci Ramadan pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau di bulan biasa 1 balas 1000, balas 10. Kemudian meningkat menjadi 70, menjadi 100, menjadi 700. Tapi di bulan suci Ramadan, Masya Allah, ini tidak terhingga balasannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis qudsi, as-shaumu li wa ana ajzibi. Puasa itu untukku dan aku yang mentekal memberikan hadiahnya, memberikan upahnya atau ujrohnya. Kalau sudah Allah yang memberikan ujrohnya, bukan lagi hitungan malaikat 10, 70, 100 atau 1000. Akan tapi ad'afa mudha'afah, menjadi berlipat-lipat ganda pahalanya. Bukan cuma kebaikan yang dilipat gandakan, tetapi segala ketaatan yang kita jalankan, ketaatan kita kepada Allah, kepada Rasul, kepada suami, kepada orang tua, pada keluarga, dan kepada siapa saja diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian doa-doa juga diijabah, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau di dalam hadis riwayat Muslim, sa'atul ijabah adalah setiap sepertiga malam. Di dalam hadis Imam Bukhari, sa'atul ijabah setiap malam Jumat. Tapi di bulan suci Ramadan, sa'atul ijabah jam berapa saja, saat apa saja, termasuk sa'atul ijabah, pagi, sore, siang, malam, itu termasuk daripada sa'atul ijabah. Lebih-lebih lagi doa menjelang buka puasa. Ketika perut dalam keadaan lapar, kerongkongan dalam keadaan kering, kita membaca doa, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, maka pada saat itu yang 70.000 dinding diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau Nabi Musa alaihissalam bisa mengenal kalam Allah, masih ada 70.000 dinding. Tapi umat Nabi Muhammad SAW, ketika dalam keadaan puasa, lapar dan haus dia membaca doa, maka yang 70.000 hijab diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Ini ada di bulan suci Ramadan. Kemudian segala dosa-dosa dapat ampunan. Tidak ada manusia yang tidak punya dosa. Maka dengan mengerjakan ibadah puasa, dengan datangnya bulan suci Ramadan, maka dosa-dosa dapat ampunan. Karena Ramadan adalah bulan maghfirah, bulan ampunan. Awalul rahmah wa awsatu maghfirah
wa akhiru itqum minan nar, dan akhir atau ujung daripada Ramadan adalah kebebasan daripada api neraka. Kemudian apalagi yang ada di bulan suci Ramadan? Di samping dosa-dosa dapat ampunan. Oleh karena itu celaka orang yang tidak dapat ampunan di bulan suci Ramadan. Kenapa? Karena berarti dia tidak menjalankan ibadah puasa. Beruntung orang yang menjalankan ibadah puasa kemudian dia beristighfar. Ketika dia membaca istighfar, faghfirli fa innahu la yaghfirud dzunuba illa anta. Ya Allah, ampuni dosaku. Sungguhnya tidak ada yang bisa mengampuni dosa kecuali Engkau. Langsung dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya abdi, da'autani wa rajautani qad ghafartu lak ala ma kana minka la ubali. Hambaku, engkau berdoa kepadaku dan engkau berharap ampunan kepadaku, maka apa-apa yang telah lalu-lalu aku tidak permasalahkan, aku ampuni dosa-dosa kalian. Masya Allah. Pemirsa channel MU yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di bulan suci Ramadan bukan cuma keuntungan buat kita secara rohani, tapi adalah secara jasmani. Oleh karena itu Nabi bersabda, sumu tasihu. Puasalah kalian. Karena puasa itu bikin sehat. Berapa banyak penyakit yang pengobatannya dengan jalan puasa atau menahan. Selama 1 tahun, tubuh kita terlalu dimanjakan. Makan ini, makan itu. Minum ini, minum itu. Yang akhirnya kita jadi kebanyakan makan dan juga kebanyakan minum. Nah, oleh karena itu, di dalam hadis yang lain, la tumitul qulub bikathrati ta'am wasyarab. Jangan kau matikan hatimu dengan banyaknya makan dan juga banyaknya minum. Fa innal qalb kazar'i. Karena hati itu ibarat tanaman. Idza kathura alaihi ma, apabila terlalu banyak disiram dengan air, maka tanaman tersebut akan mati. Demikian pula yang namanya hati kita atau jasmani kita. Nah, di dalam pepatah ada dikatakan, fasting is the best cure of many ailments. Puasa adalah pengobatan terbaik untuk segala macam penyakit. Sumu tasihu, puasalah kalian, karena puasa itu bikin sehat. Karena ra'sul himya al-batlu, pokok daripada penyakit itu ada di perut. Maka kita bersyukur dengan adanya Ramadan kita bisa menjalankan ibadah puasa. Mudah-mudahan Allah berikan kesehatan pada kita jasmani maupun rohani. Inilah yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua. Dan akhir Rabbana taqabbal minna sholatana wa siyamana wa jami' ibadatana birahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya mujibas sa'ilin wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.